Kemudian kalau ini, kalau kamu pengen ngubah dari radian ke derajat, tinggal kamu kaliin ini. Oke, ini sih yang lebih bagus pakai ini dibanding pakai 57,3. Oke. Nah, ini aku pakai cara kedua. Ini cara terakhir. Ada cara rahasia yang kemarin belum aku sebutin nih, yang paling mudahnya. Jadi paling mudahnya itu kamu tinggal bagi sebenarnya. Gini maksudnya. Kan di soalnya tadi kan diketahui D sama P, kan? Ada D sama P-nya. Iya. D-nya dalam parsec. Jadi kalau misalkan kamu diketahui D-nya dalam parsec, itu kamu bisa langsung pakai cara ini, cara 3. Cara yang paling mudah dan paling simple, cara cheatnya. Tadi diketahui kan D-nya 2,64 parsec. Diketahui juga bahwa jarak Iya. dari itunya bumi ke matahari kan itu kan udah pasti kan 1 SA kan. Dari bumi ke matahari, jarak pengamatnya yang tadi itu. Pengamat D pengamat. Permisi Kak, itu Kenapa? nggak gerak ya? Lah, Nggak masa? gerak ya tuh share screen-nya? Lah, masa? Iya. Kayaknya itu deh. Terus sampai derajat keradian Kak. Kayaknya ngelek. Masa iya nggak gerak? Aku gerak kok. Kamu kabarin ya kalau udah gerak Oh ya. gerak enggak? Kayaknya ngelek deh bisa jadi. Soalnya aku yakin punya aku nggak kenapa-napa. Aku keluar dulu ya Kak. Iya, ntar masuk lagi. Halo, Halo Kak. udah gerak belum? Udah berubah belum screen-nya? Oh ini masih di notes-nya Kak. Masih Dinas maksudnya? Masih derajat keradian. Masih yang pi per 180. Coba aku matiin screen-nya ya. Screen share-nya aku nonaktif terus tuh aku share lagi. Siapa tahu berubah. Nah, udah berubah belum? Atau masih yang tadi? Ah udah. Ada Udah kan bisa cara Kak. gitu. Ini aku nulis-nulis sesuatu, ada? Ada. Oke. Jadi cara ketiga yang kataku paling mudah itu, kamu tinggal bagi aja. Berarti cara ngerjain ini, kamu kan lagi cari paralaksnya kan, sudut paralaksnya. Iya. Cara mudahnya ini, cara simpelnya, cara nge-cheat-nya itu, kamu tinggal bagi. Jadi 1 tinggal kamu bagi sama 2,64. Maka ntar hasilnya itu adalah 1,264. 0,378. Nah, jadi tapi ada syaratnya. Cara itu ada syaratnya. Pertama, D pengamatnya itu harus dalam SA. Oke. Syarat kedua, D bintangnya itu harus dalam parsec. Nah, dan syarat ketiga, hasilnya itu nanti itu bakal dalam detik busur. Gitu. Oke. Sekarang kita mau buktiin jawaban Iya. kita ini benar atau enggak. Cara buktinya gimana? Ini bakal kita ubah ke detik busur, oke? Berarti kalau mau kita ubah ke detik busur, tinggal kita kali 206.265 kan? Coba kita kali ya, apakah Iya. jawabannya sama ke detik busur? Kalau benar berarti cara ketiga itu terbukti benar. 1,83 kali 10 pangkat min 6 dikali
2,06265. Di sini jawabannya adalah 0,37. Sama kan jawabannya? Kurang lebih. Ya kan? Iya, sama. Berarti cara ini lebih enak. Tapi Iya. cara yang ketiga ini ada syaratnya. Harus dalam SA, dalam PT, dan dalam P. P-nya dalam detik busur. Oke. Pertanyaannya, gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau ditanya itu jarak? Gimana kalau yang diketahui itu misalnya, nih yang diketahui itu misalnya P-nya itu adalah 0,378 dan D pengamatnya itu 1 SA. Ini kalau kita berbicara tentang lain kasus di mana yang ditanya itu adalah D-nya, D bintang. Oke. Kalau seperti ini, Iya. itu juga caranya juga sama, yakni kamu cuman perlu ngebagi. Jadi caranya itu adalah gimana ya? Aku lupa lagi caranya. Ntar deh. Waduh. Bener deh, tinggal dibagi. Tinggal satu, kayaknya ya kalau aku nggak salah 1 bagi 0,78. Coba aku kerjain ya. 1 bagi 0,78. Aduh, beda lagi. Gimana ya? Beda deh, bukan 0,78 deh, astagfirullah. 0,378. Ini tinggal kamu bagi ini ya. 1 bagi 0,378. Iya. Hasilnya adalah 2,64. Berarti kalau ditanya sebaliknya itu juga sama, tinggal kamu bagi D sama P-nya. Jadi kamu bagi 1 SA-nya dibagi sama paralaks pengamatnya. Hasilnya segini. Dan detik busur, ini dalam SA, ini dalam ininya dalam hasilnya, dalam detik busur, di dalam parsec hasilnya. Gitu. Sejauh ini paham nggak cara yang ini, cara yang mudahnya? Atau masih ada bingung gimana? Paham nggak? Paham ya? Nggak? Paham. Oke, kalau gitu kamu bisa terapin Iya. sebenarnya untuk soal-soal seterusnya kayak yang ini. Oke. Oke. Tapi by the way kamu udah kerjain semua kan ya? 3 sama 4 sama 5 gitu. 3 Kak. 4 sama 5 belum? 3 Kita sama kerjain. 5, 4-nya tadi kan? Coba. 4-nya belum aku. 3, 5 udah. Oke, kita coba kerjain nomor 3 ya. Kamu dalam apa? Nomor 3 jawabannya. Aku SA, Kak. Dalam SA yang lebih dekat yang mana tuh? Setelah kamu hitung. Yang bintang B. Bintang B lebih dekat. Masa? Secara teori kan bintang B kan itu kan sudut paralaksnya kan lebih kecil kan. Harusnya secara teori kalau sudut paralaksnya semakin kecil berarti dia itu jaraknya semakin jauh juga. Berarti harusnya si A ya kalau secara teori. Coba aku cari nih nomor 3. Oke, aku ngerjainnya pakai cara yang mudah aja ya biar kita menghemat waktu. Kita bisa cepat pindah materi. Bintang A. Bintang A itu berarti kita akan nyari D-nya kan, nyari D-nya atau jaraknya. D berarti 1 dibagi berapa tadi? Udah lupa lagi. 1 bagi 0,82 bintang B itu D-nya 1 bagi 45. Oke, langsung aja kita coba cari 1 bagi 0,82 itu adalah 1,21 parsec. 1 bagi 0,45 itu hasilnya adalah 2,2 parsec. Berarti jawaban yang benar tuh adalah yang paling dekat ya. Ini kalau kita artikan kan soalnya yang A kan jawabannya kalau kita lihat di sini yang lebih dekat, ya nggak sih?
Kalau terlihat dari soalnya kan star A mempunyai sudut paralaks sekian, sedangkan star B itu punya paralaks sekian. Which star is closest to Earth and by how much? Bintang mana yang lebih dekat, yang paling dekat ke bumi dan berapa banyak, seberapa dekat gitu. Jadi di antara dua bintang ini itu yang paling dekat. Kita coba tulis kesimpulannya. From the calculation star B yang salah. Star A is indeed the closest one to Earth with a distance of 1.21 parsec. Oke, gini. Jawabanmu memang apa? Yang B ya? Bintang yang lebih dekat yang B kalau di jawaban yang kamu kerjain atau Iya, gimana? saya tadi itu iya. Kok bisa tuh? Gimana perhitungannya? Kok bisa Oh, aku dapat ngitungnya yang emang B? ketemu ya enggak, Kak. Soalnya aku malah kebalik baginya. Yang 0,82 di atas. Walah, kurang teliti doang Terus kan nanti berarti kan? dimasukin ke iya, Iya, berarti karena kurang teliti doang ya, nggak apa-apa. Tapi ini udah paham kan ya, sejauh ini nomor 3. Iya. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4 ini agak Udah, Kak. lumayan beda nomor 4 kalau kita lihat soalnya. Bentar, aku ngecek sesuatu dulu. Oke. Betelgeuse is located 845 light year away from Jupiter. Aku tulis, bintang Betelgeuse itu berlokasi bintang Betelgeuse atau itu berlokasi 845 light year dari bumi ya. Dari Jupiter atau dari bumi sih soalnya? From Jupiter, astaga. Dari Jupiter, planet Jupiter. Oke. Terus by how much the parallax angle is measured from Jupiter? Berapa sih paralaksnya kalau misalkan Betelgeuse itu diamati dari Jupiter? Oke. Berarti kita tanya P-nya. P from Jupiter. Ini tanya. Kalau dari rumusnya kan ini adalah P sama dengan ini jaraknya di bawah D bintang sama D pengamat kan, D pengamat. Ini rumusnya seperti ini. Di sini itu kalau kita mau nyari P, yang udah kita punya itu adalah P from Jupiternya doang, 845. Sedangkan ini tuh kita belum tahu. Kalau datanya nggak lengkap gini kan kita nggak bisa hitung tuh. Jadi kita harus cari di Google dulu berapa jarak Jupiter dari matahari gitu. Kan kita pengen carinya gini nih. Kan kita kan sekarang pengamatnya kan di Jupiter kan. Jadi yang bawahnya ini bukan 1 SA, karena ini kan Jupiter. Iya. Ini matahari. Nah, ini yang kita cari kan. Ini 845. Ini kita cari ini. Berarti kita cari di Google dulu. Berapa jarak Jupiter ke matahari, berapa jaraknya? Jupiter, astaga. Jupiter to Sun distance. Nggak bisa ini, harus pakai. Jaraknya adalah terus ini bisa sih kita pakai ini. Juga. Oh nih. Ini kelihatan kan ya? Di sini kita bisa baca 5,2 astronomical unit atau 5,2 SA. Kita bisa pakai itu aja yang lebih enak. Jadi ini
Jaraknya 5,2 SA. Oke, pakai ini. Berarti atasnya ini adalah 5,2 SA. Nah, kita kan pengen pakai cara yang paling mudah ya, yang dibagi. Tapi kalau pakai cara yang paling mudah tuh belum bisa, gara-gara ini masih pakai light year. Jadi light year-nya ini kita ubah dulu ke parsec. Jadi kalau kita pengen ubah ke parsec, itu 845-nya kita gimanain kalau pengen kita ubah ke parsec? Masih inget gak? Eh, kalau ke parsec berarti dikali Berapa tuh? Dikali atau dibagi? 3,261. Coba Satu aku. light year 0,3 parsec berarti Kenapa? Satu light year berapa tadi? Aku lupa juga. Satu light year sama dengan 0,3 parsec. 0,3 parsec. Berarti lebih panjang light year kan dibanding parsec. Berarti kalau pengen kita ubah Iya. itu em, kita itu nggak sih harusnya kita kali ya? Sabar ya, aku lupa cuy. Iya dikali. Bagi nggak sih? Kalau dibagi nanti jadinya tambah panjang. Kenapa? 845 light year. Wah, aku Kalau kalau dibagi nanti mukanya tambah panjang. hmm, 1 parsec sama dengan 326 LY. Berarti kalau LY 3,26 LY sama dengan 1 parsec. Oh enggak, ternyata parsec itu lebih panjang nilainya. Parsec itu nilainya lebih besar dibanding LY. Oh, Berarti kalau 845 LY itu berapa parsec? Itu kita kali sama 32. Kita sabar. Kan parsec lebih panjang kan? Berarti kalau lebih panjang harusnya berapa iya. parsec itu lebih pendek dong. Harusnya ini. Berarti kita bagi sama 3,26. Itu. Kan 1 PC sama dengan 3,26 LY. Yang ini ya. Kita pakai yang Iya. ini. Hmm. Oke. Berarti kalau misalkan diketahuinya itu 845 LY, berarti ininya itu adalah 845 dibagi 3,26. Oke, berarti ini tuh jaraknya adalah 845 bagi 3,26 itu adalah 845 itu kalau di tempat aku, aduh, 845 bagi 3,26 aku ketemunya 259. Berarti ini jaraknya adalah 259,2 PC. Ini ya jawabannya. Berarti ini tuh kalau kita mau hitung lagi, ini atasnya tuh 5,2 P pengamat. Kita ulang lagi ya. P sama dengan 5,2 dibagi 259,2. Hasilnya adalah 0,02 parsec. Sorry. Astagfirullah. Ngeblank. Dalam titik busur. Berarti dari soal ini diketahui bahwa sudut paralaksnya bintang yang tadi Betelgeuse jika diamati dari Jupiter adalah 0,02 detik busur. Oke. Sejauh ini udah paham Rapip untuk soal nomor 4 atau masih belum? Atau ada pertanyaan? Paham, Kak. Benar udah paham? Oke. Paham, Kak. Iya. Oke. Aku minta waktu bentar ya, kayak mungkin 2 menit. Aku baru banget bangun tidur, maaf banget. Jadi aku belum sholat apa? Di sini aku belum sholat maghrib. Iya. Bentar ya. Oke. Iya. Nggak apa. Makasih Rafif.
Halo, halo. Assalamualaikum, Rafif. Sorry. Halo? Suara saya kedengeran? Halo Pak. Oh iya, Pak, kedengeran.
Nomor 4 udah paham kan? Kita ke nomor 5 ya sekarang. Yang terakhir. Ini kayaknya nggak sesusah sebelumnya. Harusnya sih nggak sesusah sebelumnya. Oke, nomor 5 tadi harusnya. Ini. Human colonization in Mars is able to observe that has maximum parallax angle. Oh, sorry. Human colonization in Mars, kolonisasi manusia di Mars ini belum terjadi ya. Ini kayak ramalan masa depan kan nanti katanya manusia bakal mengkolonisasi menguasai planet Mars ya seperti itu. Is able to dapat observe mengamati stars that has maximum parallax angle of 0,001 arc second. Jadi bintang yang maksimal jaraknya itu dapat diamati itu parallax angle-nya adalah 0,001 arc second yang paling jauh. What is the maximum distance of stars that Mars scientists could perceive? Berapa sih jarak maksimal daripada bintang tersebut yang para peneliti di planet Mars itu dapat amati kalau misalkan parallax angle yang mereka dapat ukur maksimal itu adalah 0,001. Ini udah ngerjain belum yang soal untuk nomor 5 ini, Rafif? Atau udah kan ya tadi katanya? Udah. Oke, ini caranya gampang ya. Kan diketahui P-nya 0,001. Oh ya, by the way, kamu notice gak? Kalau misalkan pengamatnya dari Mars, jadi kamu nggak pakai 1 SA, melainkan pakai jarak dari Mars ke matahari. Oh iya. Kau masih pakai 1 SA ya? Iya, Oke. nggak Terus notice. kita cari dulu ya. Kan aku kemarin udah ngasih nggak sih di sini tuh? Sorry. Ini kalau kita lihat di sini itu kayaknya ada jaraknya deh. Sorry, salah buka. Kita pakai yang ini aja. Jarak bintang itu ini ya. Mars itu di sini adalah 1,52. Jadi kita pakai 1,52 SA-nya. Oke, berarti ini kan kita udah ketemu P-nya dalam detik busur. Kalau pakai caraku yang mudah, ya tinggal bagi aja nih. Berarti D apa namanya tadi? D pengamat sama D bintang ya. Iya. D bintang sama dengan 1,52. Kalau pakai cara aku kan ini kan udah dalam SA kan. Ini juga udah dalam detik busur, berarti tinggal bagi aja. 0,0001. Oke. Berarti jawabannya itu tinggal kita hitung. 1,52 bagi 0,0001. 1,5200. Berarti maksimal jarak yang dapat diamati bintangnya oleh para pengamat di Mars itu adalah 15.200. Satunya dalam apa? Satuan jaraknya dalam apa? Hasilnya? Mau coba nebak? SA. Salah. PC. Dalam PC, benar. Parsec. Oke. Gitu ya. Udah paham semua kan ya untuk soal ini? Kita bakal coba move ke materi selanjutnya yang sedikit lebih Udah. kompleks. Oke. Yakni, coba aku cek dulu. Aku ada materi apa lagi. Ini aku ada pernah punya ini ya. Exercise parallax. Coba cek dulu. Nah ini sama ding soalku tadi. Kita udah ngerjain ini. Kita nggak usah kerjain lagi. Sekarang kita bakal langsung pindah ke hukum. Apa tadi namanya? Apa sih namanya itu? Iya, hukum Kepler. Oke, kita coba bakal kerjain di sini aja hukum Kepler. Ntar aku ambil catatanku dulu. Aku punya buku tentang Kepler. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita belajar hukum Kepler, guys, untuk belajar orbit. Jadi, berbicara tentang hukum Kepler, itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama eksentrisitas. Pernah belajar belum eccentricity? Atau udah? Belum, Kak.
Belum ya? Oke. Belum. Bentar. Ini ada hukum. Kan hukum Kepler ada 3 ya. Hukum Kepler 1 kita langsung belajar. Tata surya. Bawahnya astrofisika. Astrofisika. Oke. Jadi hukum Kepler ada 3. Kita pelajari yang pertama dulu. Hukum Kepler 1. Masih ingat nggak bunyinya apa, Hafif? Nggak inget, Kak. Nggak ingat. Kalau Oke. bentuknya tahu. Bentuknya tahu. Hmm, Coba aku Kepler law. Aku coba nulis pengertian hukumnya dalam bahasa Inggris ya, biar kamu belajar juga. Soalnya ya. kalau semakin tinggi tingkat kebumian itu dia semakin Inggris soalnya. Jadi apa namanya? Biar lebih Hmm, lebih membiasakan lah. Walaupun sekarang belum jago, tapi kan kalau dibiasakan perlahan-perlahan, ntar lama-lama jago juga. Jadi nggak apa-apa aku biasain. Jadi Kepler first law itu bunyinya each planets orbit about the sun is an ellipse. Is an ellipse. Artinya adalah setiap orbit planet mengelilingi matahari atau mengelilingi bintang itu adalah ellipse bentuk orbitnya. Oke. Terus ellipse itu apa? Kemarin udah sempat aku jelasin. Jadi ellipse itu adalah suatu bentuk ya, bentuk bangun datar 2 dimensi yang dia itu apa namanya? Yang bentuknya itu dia itu kayak lingkaran tapi nggak lingkaran. Jadi kayak lingkaran tapi dia itu agak lonjong gitu. Lingkaran tidak sempurna itu adalah ellipse. Nah, jadi kalau coba aku gambarin, ellipse itu kita anggap seperti ini aja. Orbit ellipse aku anggap seperti, aku ada ini nggak ya untuk buat bentuk, bentar. Bisa nggak seperti ini? Nice, ini jadi. Alhamdulillah bisa. Udah aku coba buat yang lebih lonjong dikit. Nice, ini bagus nih jadi bisa kita pakai ini. Oke. Jadi dalam orbit ellipse itu kita punya beberapa komponen yang nantinya bisa kita pakai. Coba aku kurangin 11. Coba aku tulis ya. Kita belajar komponen-komponen dalam orbit ellipse. Nah, jadi dalam orbit ellipse itu ini kita anggap ada 2 titik planet di sini. Udah kita anggap 2 titik planet. Itu di sini dan di sini. Nah, di mana salah satunya itu adalah aphelion dan satunya lagi adalah perihelion. Kita anggap bintang pusatnya tuh di sini ya. Kita anggap di sini bintang pusatnya. Ini bintang pusatnya. Berarti jarak yang aphelion mana, yang perihelion mana? Ada clue dari Iya. Raffi? Yang mana? Kira-kira aphelion yang mana, kira-kira perihelion? Kalau aphelion yang ini ke kiri, Kak. Yang kiri, benar. Kalau perihelion berarti yang sebaliknya kan ya? Berarti tinggal. Iya. Oke. Seperti ini ada 2 ya.
Berarti kalau yang ini bisa kita namai, we can name this as aphelion, di mana aphelion itu artinya adalah jarak terjauh dan perihelion itu adalah jarak terdekat. Perihelion. Oke, ini seperti ini. Oke, jadi perihelion dan aphelion seperti itu ya, udah jelas. Terus juga ada komponen lain. Garis yang atas ini, kalau kita tarik jarak dari sini ke ujung, ya, dari titik ini ke titik ini, itu adalah B. Namanya B. Lalu ada beberapa komponen lain, kayak apa namanya? Bentar. Dari ini ujung ke ujung. Oh enggak, sabar. Aku salah. Jadi aku salah urutan. Dalam orbit elips itu kita mengenal dua apa ya? Dua sumbu utama. Ini yang aku lupa jelasin. Orbit elips itu kita mengenal dua sumbu utama. Jadi ada namanya sumbu A sama sumbu B. Sumbu A itu artinya semi major axis. Semi major axis. Dan sumbu B itu adalah semi minor axis. Oke, semi major axis itu di sini adalah yang ini, dari sini aku coba tulis, dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini, itu kita kenal sebagai A. Sedangkan semi minor axis itu adalah dari sini ke sini yang kita kenal sebagai B. Itu dua apa namanya? Dua pusatnya, dua yang penting. Terus kita kenal lagi C. C itu apa? C itu adalah jarak dari tengah sini, dari sumbu tengah ya, dari ini ke bintangnya, ke sini. Itu kita kenal sebagai C. Oke. Terus kita tuh ada dua titik di sini. Ini ada titik F2 dan ada titik F1. Jadi F2 di sini tuh adalah titik bintang, di mana bintang itu ada di dalam elips, dan F1 itu adalah semacam itu loh. Mas paham gak sih, kayak bayang-bayang bintang gitu. Kalau jadi itu kayak titik sebaliknya di elips sebaliknya, paham nggak? Gimana? Yang F kan ada F2 sama F1. F2 itu tempat bintangnya. Iya. F1 itu kayak bayang-bayang bintangnya. Bukan bayang-bayang, itu kayak sebutan aja gitu loh. Tapi paham nggak perandaiannya? Paham. Paham. Soalnya kan bintangnya kan di sebelah sini kan, di sisi sebelah kanan. Nah, ibarat kata kalau bintangnya tuh di sebelah kiri, dia itu maka bakal di F1. Gitu, paham nggak? Nah, gitu. Oh, paham. Oke. Nah, dari titik ini ya, titik F2 ataupun F1, bisa keduanya. Kalau kita tarik garis dari ujung sini ke pucuk atas, ke sini, kalau kita tarik garis seperti ini, itu kita kenal dengan, itu panjangnya sama dengan A, sama dengan semi major axis. Ini kayak hubungan spesialnya lah, hubungan apa menariknya di sumbu elips. Seperti itu. Mungkin itu doang sih yang perlu kita ketahui tentang elips. Kembali lagi ke pengertian awal. Elips itu kan orbit yang dia itu kayak lingkaran tapi bukan lingkaran. Ingat kan? Nah, jadi orbit elips itu dia itu karena dia itu nggak lingkaran, dia itu oval lonjong gitu. Kita kenal namanya eksentrisitas. Sorry. Aku susah kalau ngomong dalam bahasa Indonesia sekarang. Mikirnya susah gitu loh, kayak S sama T-nya di mana. Keluar saja eccentricity. Eccentricity atau eksentrisitas ya. Jadi eksentrisitas itu dalam dia itu adalah tingkat ke elipsan. Kita itu level atau tingkat of ellipse. Di mana nilai eksentrisitas itu biasanya tuh dia bervariasi
dari 0 sampai 1. Nah, ini hukumnya. Ini apa namanya? Aturan eksentrisitas. Dan semakin mendekati 0 nilainya, maka dia itu semakin mendekati lingkaran. Nih. Closer to 1. Value of eccentricity semakin dekat sama 0 nilai eccentricity, then the shape of orbits yes. Ellipse maksudnya is more closer, is closer to perfect circle. Semakin dekat nilai eksentrisitas. Nah, ini salah lagi, ya Allah. Bikin ambigu aja nih. Semakin dekat nilai eksentrisitas ke 0, maka bentuknya itu lebih mendekati perfect circle. Jadi kalau misalkan nilainya itu 0, maka dia itu orbitnya itu bakal mendekati lingkaran sempurna gitu, lingkaran yang benar-benar perfect kayak gini nih. Gini, mungkin ya. Semakin seperti itulah. Bisa nggak ini? Ya gitu. Paham nggak sampai sini? Tentang nilai ellipse. Paham ya? Nah, kalau kamu pernah nge-searching-nya, nilai ellipse bumi itu cuma 0,003 nilai eksentrisitas. Jadi bumi itu sebenarnya orbitnya udah deket banget gitu. Udah udah hampir banget lingkaran walaupun bukan lingkaran gitu. Agak oval dikit, tapi kita nggak bisa ngamatin keovalannya. Makanya semakin semakin oval dia itu, maksudnya semakin mendekati lingkaran, maka pusat lokasi bintangnya itu semakin dekat sama tengah ini. Semakin dia bentuknya menyerupai lingkaran. Tapi semakin jauh, semakin lonjong dia, maka bintangnya itu maka akan semakin jauh juga dari lingkaran. Kayak kan ini bintangnya di sini nih. Gitu. Maka kalau seperti itu, jarak antara aphelion sama perihelion itu bakal beda. Misalkan nih, dalam kasus elips yang kita gambar sebagai contoh ini, bisa jadi dia itu perihelionnya anggaplah 0,5 SA. Terus aphelionnya itu bisa jadi 3 SA. Jauh banget kan? Tapi kalau dalam kasus bumi itu kayak perihelionnya itu cuma 1,48 juta. Terus aphelionnya tuh kayak 1,52 juta gitu kan. Jaraknya kan kayak deket banget kan. Itu karena bumi itu eksentritasnya kecil, dia semakin dekat lingkaran. Dimana bintangnya itu semakin dekat dengan pusat ini. Dengan pusat massa di sini. Dengan pusat elips. Paham nggak sampai sini? Kalau nggak paham di bagian mana? Paham nggak udah? Bener paham ya? Oke. Iya. Yang menentukan level ke elips itu apa? Itu bakal kita pelajari sekarang nih. Kita bakal pelajari di perhitungannya. Jadi eksentrisitas itu punya rumus. Rumusnya itu adalah eccentricity. Itu rumusnya adalah C per A. Nih. Oke. Dimana kita tahu kalau misalkan C itu kan yang ini nih. Jarak dari matahari ke pusat massa. Terus tuh A itu adalah rata-rata kan? Rata-rata ini semi major axis dari ini ujung elips ke tengah elips, di mana ini adalah rata-rata gitu.
Nah, ini sebenarnya kita bisa cari ya dengan logika. Coba kita cari nih. Kita coba nyari apa sih namanya? Eksentrisitas bumi. Kan A-nya kita udah ketemu kan? A itu kan sama aja kayak rata-rata. Rata-rata antara misalnya kita nyari jarak dari tengah sini ke sini ujung. Pastikan kalau misalkan kita taunya ini kan jarak tengah tuh. Jadi kita bisa cari pakai A itu sebenarnya kalau kita rumusnya bisa itu sama dengan perihelion tambah aphelion bagi 2 karena rata-rata. A itu rata-rata karena dia ya seperti itu. Jadi di sini A-nya itu adalah rata-rata. Nah, kalau di bumi kan kita udah pernah nyari itu rata-rata. Ingat nggak kemarin pas kita nyari SA? Ini, yang apa namanya? Yang ini. Kita kan rata-rata tuh. Dan hasilnya tuh adalah ini. 1 astronomical unit. Berarti dalam kasus bumi, A-nya itu adalah 1 SA. Di mana 1 SA itu adalah, ini langsung kita masukin aja rumusnya. 1,496 kali 10. Kita pakai dalam meter ya. 10 pangkat 11 meter. Ini eksentrisitas bumi. Bumi itu kan kayak gini bentuk. Oke. Lanjut. Sekarang kita nyari C. Ada itu nggak? Ada ide nggak cara nyari C ini gimana? Jadi C itu adalah jarak dari matahari atau bintangnya ke pusat massa. Ada ide nggak buat nyari C ini gimana? Raffi. Kalau pakai logika deh, pakai logika. Aphelion kurangi perihelion. Gimana? Ayo. Enak loh harusnya ini. Kalau lihat dari sini ya, ini harusnya enak. Setengah sumbu itu. Ya, terus? Ini C itu yang ini loh. Maksudnya nih, jangan sampai salah lihat ya. C itu dari sini ke sini doang. Bukan sampai ujung. Iya. Oh, bukan sampai ujung. Bukan. Ayo, gimana ayo? Aphelion kurangi A. Aphelion itu kan dari sini ke sini ya. Iya. Dikurangi A. Masuk akal, bisa. Tapi kalau enaknya sih kita bisa pakai ini juga sebenarnya. Ini kan perihelion ya. Perihelion. Perihelion A dikurang aphelion juga bisa jadi jaraknya. Kan ini A nih. Dari ujung sini ke sini kan A. Iya nggak sih? Atau salah aku ya? Ini A. Kan ini perihelion yang dari sini ke sini. Berarti kalau A dikurang perihelion kan ketemunya C. Bener nggak? Oh iya, bisa. Bisa kan? Coba kalau pakai caramu tadi. Apa? Aphelion dikurang A ya? Iya. Ini kan aphelion kan dari sini ke sini. Terus A itu kan dari sini ke sini. Nah, bisa juga, itu bisa juga. Itu berarti udah paham kan ya logikanya? Bisa pakai yang mana itu antara dua itu. Oke? Berarti sekarang di sini kita pakai yang kita pakai yang itu aja deh, yang A dikurang perihelion. Berarti sama dengan A dikurang perihelion dibagi, kita kan nyari eksentrisitas. 1,496 kali 10 pangkat 11. Nah, A dikurang perihelion itu berapa? Kita perihelionnya kemarin, perihelion bumi. Biasanya kalau ngerjain soal eksentrisitas itu udah diketahui ya, perihelion sama aphelionnya berapa. Tapi kan ini aku buat sendiri. Jadi kita belum ada datanya. Tapi kita bakal pakai yang ini, gitu. Ini kan perihelion nih, yang 1,47. Kita pakai ini aja. 147,1. Berarti A kurang perihelion itu, kita coba hitung terpisah dulu ya. A-nya itu kan 1,496 kali 10 pangkat 11 dikurang 1,471 nggak sih tadi? Iya, kali 10 pangkat 11. Hasilnya itu adalah, biar aku hitung dulu. Kita bisa ngitung langsung gini aja deh. 1496 dikurang 1471. 1496 dikurang 1471.
25. Berarti jawabannya ada ide berapa hasilnya? Kok aku bingung sendiri ya. Berarti bentar, Kak. 25. Masa aku mau masukin yang fullnya? Coba aku masukin fullnya aja deh. 496 kali 10 pangkat 11 dikurang 25. Ini aku ketemunya hasilnya adalah 25 0 0 0 0 0 0 0. Ini 123 123 250 juta. Bener nggak ya? Kok aneh ya? Kenapa nggak yang 10 pangkat 11-nya itu dipindah ke atas saja, Kak? Jadinya habis nanti. Nggak bisa, tapi kita bakal 0, Nggak nggak bisa. sih? Kan hasilnya 0, Ya, jadi ini 0,025 dibagi 1,496. oh nggak bisa tapi bisa sih, bisa Oh bisa. iya. Sorry, bisa. Tapi aku kalau aku kan kamu 0,25 kali 10 pangkat 11 ya. Ini aku pengen ngebak satuan. Jadinya itu ini nolnya kan ada 1 2 3. Ini ada, berarti ini jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat 8. Aku pakai yang ini aja deh. Kayak sama aja. Oh ya, bisa. Bisa kan? 1 2 3 4 5 Bisa. 6 7 8. Oke. Ini adalah 2,5 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,496 dikali 10 pangkat 11. Hasilnya ini adalah 1,496 kali 10 0,016. Nah, ini yang kita temui hasilnya. Berarti eksentrisitas bumi itu adalah 0,016. Sampai sini paham kan ya untuk nyari eksentrisitas, rumusnya gimana, apanya gimana? Nah, Mbak. Oke. Aman. Ini aku ada beberapa rumus lagi yang bisa kamu pakai. Ini adalah rumus perihelium sama aphelion. Jadi ini rumusnya beda, bisa dibalik-balik ya. Kayak tadi ya, kasusnya kayak rumus tadi, kayak rumus sebelumnya, rumus paralaks. Jadi kalau kamu nyarinya C, nggak kamu ubah-ubah. Bisa kan ya? Ngebalik-balik rumus, udah tahu kan caranya ya? Udah, Kak. Bisa. Itu aljabar biasa sih. Jadi perihelium itu, aku coba tulis rumus lain yang aku ada di catatanku. Perihelium itu A-C. Terus dia itu bisa kita ubah A min karena C itu dia adalah E kali A. Nah, terus berarti A 1 min eksentrisitas. Jadi kalau misalkan diketahui itu ada eksentrisitas sama A-nya, kita bisa cari perihelium pakai rumus ini. Sedangkan kalau aphelion itu adalah A ditambah C. Oke, di mana A-nya itu plus E kali A. Berarti A itu 1 plus, kita juga bisa nyari aphelion pakai rumus ini kalau diketahui eksentrisitasnya. Oke, sejauh ini kayaknya gini doang deh yang bisa aku kasih untuk hukum Kepler pertama. Ada pertanyaan untuk hukum Kepler yang pertama atau udah paham atau gimana? Paham, Kak? Aman. Paham ya. Sekarang kita belajar hukum Kepler kedua. Ini aku coba tambahin new page. Hukum Kepler kedua. Aduh, ini kita salah nih. Aku coba besarin dulu aja lah. Ini masih pakai yang kecil nggak sih? Tadi pakai berapa ya size-nya? 11, 12. Pakai 17 aja lah. Hukum Kepler. Dua.
Oke, aku lupa bunyinya apa. Aku cari di Google dulu. Second Kepler Law. Itu adalah the imaginary line. Oke. Ini aku coba tulis. The imaginary atau garis line atau garis imajiner joining a planet and the sun yang mengikat atau terdapat pada planet and the sun sweeps equal areas of space pada ruang angkasa of space during equal time intervals as the planet orbits as the planet orbits. Jadi artinya itu adalah garis imajiner yang menghubungi antara planet dan matahari menyapu area yang sama pada ruang angkasa pada waktu yang pada equal waktu pada waktu yang sama pula gitu. Pada intervalnya di orbit planet tersebut. Jadi kalau kita coba cek orbit ya, ini aku coba cari di Google dulu untuk referensi gambarnya. Second Kepler Law. Nih. Kita mungkin bisa pakai gambar ini ya. Ini bakal berguna banget gambarnya kayaknya. Bisa aku upload nggak ya gambarnya ke sini? Sabar. Template image. Lalu dari mana lagi tadi? Done. Oke. Pansiol. Oke, ini kalau kita lihat, jadi ini tuh ada dua sisi kan, ada dua sisi orbit. Ini orbit perihelion, ini orbit aphelion, ini orbit perihelion, benar kan? Nah, hukum Kepler kedua itu maksudnya adalah area yang sama itu berlaku pada keduanya dalam waktu yang sama. Misalkan nih, kan yang namanya, ini aku kasih tahu dulu, orbit planet itu dia itu kan terikat oleh gravitasi. Ini bakal kita pelajari di hukum Kepler 3 pada gravitasi planet tersebut terhadap bintang pusatnya. Nah, seperti itu. Jadi karena dia yang gaya penggeraknya itu adalah gaya penggerak planet dalam orbit itu adalah gravitasi terhadap bintangnya, maka semakin dekat kan planet itu kan maka akan semakin kuat pula kan gravitasinya. Misalkan kita dekat sama matahari di sini, gravitasi matahari nggak terlalu kerasa, tapi kalau kita di sebelahnya persis itu kita bakal kerasa lebih berat atau ketarik gitu. Nah, jadi kan di sini kan pasti kan lebih kerasa gravitasi yang lebih kuat dibanding yang di sini, benar kan? Nah, gravitasi itu mempengaruhi kecepatan. Maka kalau yang jauh sini itu tuh kita geraknya agak lambat ngorbitnya. Ini lintasan orbitnya warna ungu ya. Tapi kalau ketika di sini yang dekat sini itu dia geraknya lebih cepat. Jadi misalkan nih 1 bulan tapi di daerah terjauh itu dalam waktu 1 bulan kita cuma bisa gerak segini. Sedangkan di sisi sebelahnya karena dekat kan itu kan lebih kuat gravitasi maka lebih cepat. Dalam waktu sebulan itu kita bisa gerak segini. Nih. Oke. Karena lebih cepat.
Nah, pada hukum Kepler kedua itu adalah luas area sapuannya, yakni yang ini. Kalau kita buat luas area dari bintang ke itu dalam waktu yang sama, maka dia akan mempunyai luas yang sama. Ini L2 sama L1. 1 mons L2 sama dengan L1. Oke. Luas areanya, sapuannya. Paham nggak sampai sini? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, bingung di mana gitu? L2 tuh berarti luasnya itu ya, Kak? Ya, atau Luas daerahnya. luas daerahnya. Benar banget. Harusnya aku nggak perlu sih pakai ini. Karena udah ada L1 sama L2. Udah ada A1 sama A2. Maaf. Ini A2 ya. Sama A1. Paham atau masih bingung? Rafif sejauh ini? Paham, Kak? Bener paham? Atau kalau bingung, bingung di Ya, mana gitu? Oke. paham, Kak ya? Ini masih gampang ya untuk hukum kedua ini. Dan sebenarnya ini kan harusnya kita ada ini ya, ada pembuktian perhitungan vektornya ini. Tapi aku belum belajar tentang pembuktian perhitungannya. Kalau di sini kan kita udah buktikan nih. Tapi ini aku belum belajar pembuktiannya. Jadi kita nggak ada rumus-rumus tertentu. Kita tahu teorinya aja. Maksudnya kita bakal hukum yang ketiga. Ini yang penting, hukum ketiga. Hukum Kepler ketiga. Di mana ya? Di sini atau di bawahnya? Bawahnya aja deh, biar lebih banyak. Tuh. Hukum Kepler ketiga. Oh, tapi kita belum istirahat ya? Udah sejam lagi, udah sejam lewat. Mau istirahat bentar nggak? 5 menit aja. Ya, nggak apa-apa. Minum, nggak apa, 5 menit atau 10 menit gitu. Oke, mungkin boleh istirahat dulu di mute atau apa gitu. Ntar, sekarang kan di tempatmu jam berapa ya? Jam 17. 17.41 ya, 41. 5.41. Tempatku 9.41. Berarti kita ntar lanjut lagi mungkin di 9.46 atau 9.50 deh. Oke. Ya, Makasih Raffi. ya, makasih, Kak. Yo. Ini nggak apa, stay di Zoom dulu aja. Oke.
Chat is even real chat. Halo, halo Rafif, assalamualaikum. Halo. Halo Kak. Oke, lanjut ya. Udah istirahat. Kita sekarang lanjut ke hukum Kepler yang ketiga. Itu ada rumusnya ya. Aku coba cek dulu di Google rumusnya apa. Aku coba search dulu. Dari salah satu sumber yang aku temui itu katanya hukum Kepler 3 itu bunyinya itu dari posisi dulu. The squares of the orbital periods. The squares of the orbital periods of the planets are directly proportional to the cubes of the semi-major axis
the semi-major axis of the orbits of their orbits. Maksudnya adalah di sini ya kita baca the squares of the orbital periods, akar pangkat 2 daripada periode orbit ya daripada planet itu secara langsung proporsional, directly proportional to the cubes of terhadap akar pangkat 2 daripada semi-major axis of their orbits, daripada jaraknya ya, rata-rata A-nya atau semi-major axis-nya daripada orbitsnya. Ini bisa kita tulis secara rumus ini seperti ini nih. Kalau kita tulis secara rumus seperti gini. A3 atau semi-major axis equals periode pangkat 2. Ya. Ini dia, hukum ketiga bunyinya seperti ini. Nggak terlalu sulit sih. Lanjut. Ini tuh adalah rumus aslinya. Tapi rumus ini tuh hanya berlaku ya. Hanya berlaku untuk objek yang mengelilingi matahari doang. Untuk objek yang mengelilingi matahari. Contohnya itu kayak planet, asteroid, sama komet. Jadi kita nggak bisa pakai rumus ini untuk bintang lain gitu, untuk orbit benda langit di bintang lain selain matahari, nggak bisa. Makanya rumus ini tuh terlalu apa ya, terpaku gitu. Mana juga di rumus ini tuh ya ada aturannya, dimana aturannya itu harus ini aturan atau rulesnya itu tuh wajib A-nya itu dalam SA dan P-nya itu dalam tahun. Oke. Rumus ini, oh ya, sampai sini udah paham kan tentang rumusnya dan juga aturannya, udah paham kan? Jarak pangkat 3 sama dengan periode orbit. Paham kan? Atau masih bahas? Paham ya? Nah, tapi sekarang aku bakal coba nurunin rumusnya biar bisa dipakai buat kasus bintang-bintang lain juga. Misalkan kita mengukur planet antah berantah di rasi bintang di bintang apa sih, di sistem tata perbintangan misalkan Regil Centaurus, kita bakal pakai rumusnya gimana. Nah, ini rumus yang lebih global, kita coba turunin. Jadi ya ini aku coba turunin rumusnya ya. F sentripetal, gaya sentripetal itu equal sama dengan gaya gravitasi. Nah, gaya sentripetal itu rumusnya adalah M kali A. M kali A. Dan gaya gravitasi itu rumusnya ya adalah G dikali M dikali M kecil, M besar kali M kecil dibagi R2. Nah, ini bisa kita coret ya. M1 sama M2 ini bisa kita coret karena sama M-nya sama. Lalu lanjut ke bawah, kita turunin lagi. A itu kan ini ya, apa namanya? A itu kan semi-major axis, masih ingat kan? Dari rata-rata dari pusat orbit ke planet itu bisa kita turunkan lagi menjadi
kecepatan pangkat 2 dibagi R. Sedangkan ini masih sama yang tadi. G dikali M per R pangkat 2. Oke, terus ini bisa kita coret nih. 1. Lanjut. Ini berarti sisa V2 sama dengan G M per R sisanya. Nah, lalu ini bisa kita turunin lagi V2-nya itu menjadi kecepatan orbit ya, kan V ini kan kecepatan orbit kan. Kecepatan orbit itu kita bisa turunin menjadi 2 VR dibagi lama periode. Dengan ini masih sama. Kenapa kita bisa turunin menjadi 2 VR per periode? Karena anggaplah orbit ini kan elips, eksentrisnya elips gini. Ini elips gini, orbit bumi terhadap matahari. Begini ya. Nah, jadi kalau kita bisa tahu lintasan orbitnya itu berapa, misalkan kita tahu lintasan orbitnya itu panjang orbitnya itu adalah sekian juta kilometer. Terus kita tahu lama orbitnya itu berapa. Kan lama orbit bumi mengelilingi matahari kan 365 hari nih. Kalau kita bagi antara keduanya, luas ini antara kita bagi sama lama periodenya, maka kita akan ketemu kecepatannya. Kayak gini loh. V sama dengan RS. Iya nggak sih? Aku lupa sumpah rumus kecepatan. Ya Allah. Iya nggak sih? Rumus kecepatan. Sorry. S per T. Astaga. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama kayak gitu. Paham nggak konsepnya? Kenapa turunannya jadi rumus ini? Atau kalau bingung gimana? Paham, Kak? Paham. Kenapa aku tulis 2 VR di atasnya? Soalnya kan kayak gaya sentripetal rumusnya itu. Kenapa? Gaya sentripetal kan emang rumusnya 2 PR per E kuadrat. Boleh seperti itu. Tapi di sini kita pakai 2 PR itu karena ini tuh adalah kan orbitnya kita anggap berbentuk lingkaran gitu loh. Makanya kita hitung lingkarannya gitu. Apa namanya keliling lingkarannya? Paham nggak? Oh, paham. Oke. Kira-kira gitu sih. Itu Lanjut ya. periode ya? Kenapa? Itu periode. P-nya periode waktunya. Jadi ya gitulah ya turunannya. Lanjut. Ini bisa kita, kalau kita ini kan, kita kali pangkatin 2, ntar jadi itu bakal 4 dikali P kuadrat dikali R kuadrat. Ini bagi P pangkat 2. Dimana ini masih GM per R ya. Oke. Dan nantinya kita tinggal substitusikan, kita bakal ketemu rumus akhirnya. Ini rumus finalnya yang bisa kita pakai. Yakni GM per 4 Pi kuadrat. Ini R3 dibagi R P2. Ini rumus finalnya. Oke. Nah, udah seperti ini doang sih. Nggak ada. Oke. Sabarin aku ubah dulu biar lebih rapi. Ini masih agak jelek dikit tadi. Oke. Mana tadi? Cara ngubahnya kemana ya? Sini enggak sih biar rapi. Nah, kan rapi enak dikit kayaknya. Sabar.
Oke. Terus oke. Oke, sejauh ini paham kan ya? Kenapa bisa dapat rumus ini dan turunan-turunannya. Nah, jadi Paham, rumus Kak? ini tuh dipakai buat mencari ini, mencari apa namanya? Mencari segala macam ini. Gaya sentripetal, sentripetal sih. Mencari apa namanya? Mencari kalau misalkan kita ada kasus planet lain nih, planet suatu. Misalkan kita bicara sistem tata surya di galaksi lain, di bintang lain gitu. Nah, kita tuh nyari P2-nya ini. Kita nyari berapa sih periode orbit mengelilinginya? Ya kita pakai rumus ini gitu. Dengan R pangkat 3, P pangkat 2, terus itu GM sama per 4 V kuadrat gitu. Tapi kalau pakai rumus ini ingat ada aturannya juga. Aturannya adalah semua harus dalam SI atau standar internasional. Kenapa demikian? Karena di sini kita ada G. G itu kan konstanta gravitasi yang nilainya itu, karena aku lupa. G itu berapa nilainya, sabar. Konstanta G itu 9,8. 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ini nilai G ya. Karena kita pakai G ini, yang dia itu merupakan suatu konstanta atau tetapan, maka kita harus pakai semuanya dalam SI, standar internasional. Misalkan R3, ini aku tulis aja deh biar nggak bingung ya. R3 R-nya itu dalam, R ini jarak kan ya, berarti dalam meter. Terus P-nya itu dalam detik, ubah ke detik harus. Rumusnya agak susah sih, ngitungnya agak ribet karena banyak. M-nya masa ya, ini dalam kilogram. Terus ya itu gitu aja deh. Terus selain untuk mencari R dan P, kita juga bisa nyari M. M itu adalah berat bintang. Jadi kalau misalkan kita mengetahui data R-nya, jari-jari orbitnya ya, jari-jari orbit planet terhadap bintang, juga kita tahu data periodenya, kita bisa cari massa M ini. M ini adalah bintang, pakai substitusi periode. Jadi M itu adalah massa bintang. Sebenarnya bukan massa bintang sih, tapi kayak massa tata surya. Misalkan kita mencari kita ngitung ya data R dan P-nya ini pakai data bumi terhadap matahari, maka kita bakal ketemu massa tata surya. Nah, sebenarnya seperti itu massa tata surya, tapi kita bisa anggap sebagai massa bintang juga. Mengapa demikian? Karena massa, misalkan nih, jadi massa tata surya itu adalah gimana ya? Mirip banget sama massa bintang karena benda-benda lain di tata surya selain matahari sebagai bintang itu tuh beratnya itu cuman kayak 0,0001%-nya gitu daripada matahari. Jadi bisa kita anggap sebagai sama gitu. Ibarat kata, kalau misalkan berat matahari itu adalah 7.000 kilo, ini kita anggap apa namanya? Pengibaratan aja. Maka berat tata surya itu kayak 7,0000 001 gitu kilo. Ini berat tata surya. Jadi kalau berat planet-planet selain dan asteroid selain matahari itu cuman 0,0001 kilogram. Gitu aja. Paham nggak? Cuman sekian koma persen gitu loh. Gitu. Maaf. Paham, Kak? M matahari. Berat massa matahari. Ini massa tata surya. Ini massa apa ya nih? Massa planet dan asteroid gitu. Makanya bisa kita sebut M ini sebagai massa bintang gitu. Kayak gitu. Oke, by the way aku mau nanya nih, ini personal ya. Kamu belum punya kalkulator saintifik ya?
Yang biasanya aku pakai gini, yang tadi aku pakai, yang kemarin aku tunjukin. Gimana? Oh, belum Kak. Belum. Nggak ada niatan mau beli gitu. Soalnya bakal kepake sih sampai kuliah juga. Oh iya. Mungkin nanti aku beli. Beli. Sebenarnya agak mahal sih. Tapi kamu affordable nggak? Maksudnya masih bisa nggak belinya gitu untuk kalkulator dan Bisa kok. sebagainya? Kira-kira Bisa kok Kak. bisa kan? Aku ada Ya. sarannya. Kalau aku sih sarannya belinya yang bagus karena kalau bagus itu kayak punya aku nih Alphalink. Ini aku coba online, aku coba on cam nih biar kamu bisa lihat. Punya aku ini Alphalink kalkulator ini. Itu tuh dia, sorry ini aku di kasur ya. Ini itu dia bisa apa namanya? Bisa ada konstantanya. Jadi ini kan agak mahal ya. Ini kayak 200.000 gitu. Tapi dia bisa kayak gini nih. Kamu lihat ini ada ininya nih. Tuh. Jadi dia bisa. Ini atasnya udah agak rusak sih. Udah agak error. Tapi bisa kamu pakai per gini. Pernya bisa pakai 8 per 98 gini. Kelihatan nggak sih? Ada pernya gitu. Agak susah sih. Coba aku hidupin lampu dulu biar agak terang. Aduh, enggak. Nih, kelihatan nggak? Kan ada pernya itu kan. Itu atasnya emang agak Kelihatan rusak Kak. dikit. Oh. Bisa Oh bisa iya. kayak gini pertama. Terus kedua kamu juga bisa 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 ngasih konstanta. Maksudnya tuh gimana? Em, nih, lihat ya. Jadi ini misalkan kamu kan kalau biasanya ngetik di kalkulator pengen masukin konstanta kan harus misalkan kamu mau nyari masa matahari kan kamu harus masukin konstanta G kan yang Iya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 itu. Ini kamu bisa tinggal pencet ini shift terus 7 cons kamu tinggal pencet 39 ini nama tuh terus dia langsung jadi nih G. G itu Oh. kalau kamu sama dengan tuh hasilnya 6,67 kali 10 pangkat. Jadi ini sebenarnya agak nggak bukan curang sih. Tapi ya emang gitu sih. Jadi lebih enaknya lebih simpel sama. Dan juga ada fitur buat SD ini yang menurutku agak berguna. Jadi misalkan kamu ada penjumlahan ya. Misalkan aku ketik 59 dibagi 600. Ya kan hasilnya segini nih. 59 per 600. Bener kan? Hmm. Kalau aku punya SD, kamu dapat hasilnya dalam desimal gitu. Jadi kamu nggak perlu ngubah lagi gitu. Bisa kamu ubah. Oh iya. Nah ini sih. Kalau kalkulator aku sebenarnya yang bagus itu kalau nggak salah Casio FX99 FX berapa sih namanya tuh? FX991. Tapi kalau aku belinya Alphalink karena Alphalink ini agak lebih murah gitu. Jadi kalau Casio itu kalau kamu cek di Tokopedia tuh 250 ribuan. Kalau Alphalink dia bisa cuman 150 ribuan gitu. Jadi aku lebih milih lebih murah gitu. Oke. Aku nyariin ini sih karena kalau ntar aku ajarin lagi cara pakainya yang lebih komplit di luar kelas ini kan aku cuma ngajar 4 jam doang ya. Kalau kamu butuh bantuan sama nanti kamu mungkin bisa konfirmasi kalau mau beli dan kalau misalkan kebetulan lagi nggak ada uang lagi apa bilang ke aku ntar kayaknya bisa aku bantu deh gitu. Oh iya. Makasih Kak. Iya, oke. By the way ini tentang hukum pasar udah selesai. Kita masih ada waktu sekitar kayak 30 menit lagi deh. Sekitar segitu buat bahas apa ya? Kamu ada mau bahas apa gitu nggak request? Atau belum Aku siap? lebih ke sekarang mineral aja gimana Kak? Iya mineral. Mineral bagian mana tuh? Aku baru Yang ngajar mineral deret sih kemarin. deret Bowen. Deret Bowen. Oh, spesifiknya ke Deret Bowen atau gimana? Iya. Ya deret Bowennya tuh kayak itu kerjanya gimana gitu. Oh, belum paham di situnya. Waduh. Nah, Boleh, boleh. Oh ya, by the way, di channel YouTubeku itu aku ada banyak video aku ngajar selama aku karir kepelatihanku. Itu aku share secara gratis. Kalau kamu pengen nonton videonya bisa ke channel YouTubeku, cari namaku aja. Jadi biasanya kalau oh aku ya. bisa ngajar itu aku karena aku males nyimpen di drive kan gede tuh video 2 jam 3 jam itu aku masukin di Hmm. channel YouTube jadi kamu bisa nonton di situ aja. Mungkin Oh videonya ya. bakal aku masukin juga. Cari aja nama aku Granata Fanrido. Ada kok. Oke, kita belajar mineral ya. Berarti ini astronomi Iya. udah. Tadinya aku niatnya mau lanjutin astronomi tapi karena kamu request mineral ya udah kita Oh, udah oke. bahas mineral aja. Sabar. Kamu udah pernah belajar magnitudo belum? Materi magnitudo. Udah. Udah kan? Udah Kak. Magnitudo apa tuh? Ya. Mutlak sama aku lupa lagi namanya apa. Pokoknya itu deh, magnitudo tuh ada magnitudo mutlak sama
Sama apa ya? Sabar. Ada ini. Pokoknya itu deh aku lupa juga. Astaga. Oke, bahas mineral. Ini aku coba share materinya, seingat aku. Deret bawon kan berarti spesifik ke deret bawon kan bahasnya. Deret bawon doang. Iya, deret bawon. Kemarin aku baru jelasin sih karena muridku. Sekali sih ya. Oke. Udah kelihatan belum PPT-nya yang aku share? Kelihatan nggak? Kamu belum paham di bagian mana tentang deret bawon sejauh ini? Itu kan kayak ada siklus-siklusnya gitu tau. Ya. Oke. Ini aku Ya, kayak, bakal coba jelasin dari awal tentang deret bawon, spesifik deret bawon. Kalau kamu bingung, di tengah-tengah aku jelasin langsung interupsi aja, tanya, "Kak, ulangin," atau "Kak, tadi ini gimana?" Dan kalau kamu juga penasaran sama hal yang lebih komplit lainnya, bisa langsung interupsi aja. Jadi di deret bawon ini, sabar aku nyari pulpenku hilang. Itu kita mengenal ada 3 kolom. Nih ya. Kalau di sini ada temperature regimes, ada Bowen reaction series atau mineral-mineralnya, dan composition rock types. Jadi kenapa disebut Bowen reaction series atau deret reaksi Bowen? Itu karena itu tuh ada deretnya gitu loh. Ada reaksinya itu berurutan dari mineral apa ke mineral apa gitu. Maksudnya gimana? Nah, oke. Paling kiri kita tahu ada temperature regimes. Ini kalau kita analisis ini ada high temperature, first to crystallize, sama low temperature, last to crystallize. Jadi di sini tuh di temperatur regime sini itu temperaturnya dari tinggi ke rendah. Ini akan aku tambahin ya beberapa temperatur di sebelah sini biar lebih mudah. Kita anggap di sini tuh 1400. Ini mungkin enggak salah, sorry. Sabar. Kita anggap di sini tuh 1600. 1400, maaf. Ini 1200 mungkin. Terus di sini tuh 600. Berarti kalau di sini kan harusnya ini 800 ya. Terus di sini tuh kita anggap 1000. Di sini 400. Nah, jadi di kolom paling kiri ini kita ketahui bahwa dia itu temperaturnya berkurang. Oke. Dari atas itu paling tinggi, ke bawah itu paling rendah. Di sini tuh kita ketahui ini bahwa high temperature itu adalah first to crystallize atau yang pertama kali bakal ngebeku. Yang ini ya. Jadi misalkan temperatur awal itu dari 1400. Di temperatur segini, maka mineralnya itu magmanya itu masih benar-benar magma gitu loh. Masih full magma di mana dia itu masih cair semua. Terus itu ketika 1200 turun ke 1200, maka ini ya. Ini kan kita udah masuk ke sini nih. Maka mineral olivin itu tuh kita 1200 itu tuh kita tuh udah mencapai titik beku daripada mineral olivin atau titik lelehnya. Paham nggak sih konsep titik beku sama titik leleh? Titik dia itu leleh. kayak udah berbentuk gitu ya. Titik beku tuh kayak misalkan gini ya. Kamu tahu air kan? Air itu kan dia Iya. itu pada suhu di bawah 0 dia itu kan bakal membeku jadi padat. Pada suhu 100 dia itu bakal menguap. Pada suhu ruangan air itu bakal jadi apa namanya? Bakal cair biasa suhu ruangan. Misalkan 30 derajat dia masih air cair yang kita pakai buat minum, kita pakai buat mandi. Tapi coba kita anggap emas. Emas itu kan kalau kita lihat sekilas kan kayak beda banget sama air. Padahal itu tuh sama-sama zat dan sifatnya pun sama. Tapi bedanya emas itu titik-titiknya tuh berbeda. Kayak misalkan emas itu tuh dia itu di suhu ruangan dia itu ngebeku. Kalau kita naikin suhunya, kita panasin sampai suhu sekitar 1000 derajat, maka emas itu mulai mencair gitu. Nah, pertanyaannya, apakah emas juga mungkin bakal menguap seperti air? Mungkin aja. Siapa yang tahu? Kalau misalkan emas kita panasin sampai suhu 20.000 derajat ataupun suhu 100.000 derajat, mungkin emas bakal menguap. Dan itu pasti bakal menguap karena secara fisika seperti itu gitu. Paham nggak kira-kira hubungannya? Nah, sama juga Paham. berlakunya ke mineral-mineral ini, olivin, pyroxene, amfibol. Misalkan kayak olivin. Olivin itu kalau di suhu ruangan seperti yang saat ini, yang kita rasakan saat ini itu tuh masih beku, jadi mineral. Tapi kalau kita panasin ke suhu 1200, dia baru dia tuh mulai meleleh gitu mineralnya.
menjadi magma. Dan kalau kita panasin sampai 1400, maka dia udah menjadi magma seutuhnya, benar-benar cair gitu. Nah, gitu. Sampai sini paham nggak tentang konsepnya? Paham nggak? Ya, jadi di suhu 1200 ini olivin itu dia mulai ngebeku. Karena kan awal dia cair kan, karena panas. Di suhu pertama dia mulai ngebeku. Jadi dia tuh jadi mineral pertama yang ngebeku di reaksi Bowen. Jadi olivin ini karena dia paling tinggi derajatnya di sini, dia itu sifatnya paling mudah untuk ngebeku, paling susah untuk meleleh. Misalkan ada mineral banyak nih, ada kuarsa sama olivin. Kalau kita panasin, maka kuarsa ini bakal duluan meleleh, tapi olivin ini lama. Karena apa? Karena olivin itu dia titik lelehnya itu sangat tinggi dan titik bekunya itu rendah gitu. Jadi untuk melelehkan olivin itu butuh suhu yang tinggi dan untuk membekukannya itu butuh suhu yang rendah pun bisa gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Jadi di suhu 1200 mineral olivin karena titik lelehnya sedemikian, dia tuh mulai ngebeku, ya, mulai ngebeku. Nah, lalu kita turun lagi ke suhu 1000. Ternyata mineral piroksen itu mulai ikut membeku juga. Wah, dia ikut temenan sama olivin ngebeku. Set. Terus turun lagi mungkin ke suhu sekitar segini ya. Ini suhu 900 di sini. Nah, olivin ini udah habis gitu, udah ngebeku semua. Set, udah habis. Lalu piroksen masih lanjut ngebeku terus dia. Dia jadi tertambahkan ke dalam batuan itu piroksen. Kemudian dia akhirnya piroksen berhenti, terus tuh ganti amfibol pun dia ngebeku ganti, terus ada biotit mika sampai akhirnya ke mineral 3 di bawah ini, potasium feldspar, muscovite mika sama kuarsa, yang dia itu memiliki titik leleh yang paling rendah dibandingkan mineral-mineral di atasnya. Dari sini kita tuh bisa klasifikasikan gitu menurut apa, berdasarkan rock types gini. Jadi uh, kalau misalkan dia itu ya membekunya itu di suhu 1200 antara 1000, maka dia itu akan membentuk batuan apa jenis ultramafik sangat basa. Batuannya itu ada apa aja? Ada peridotit sama komatit gitu. Jadi untuk di suhu range gini antara 1200 sama 1000, dia itu akan terbentuk batuan ultramafik. Contohnya itu adalah peridotit dan komatit, yang mana komposisi mineralnya itu adalah olivin, ada olivin dan juga ada piroksen sebagian. Ini kita bisa lihat ya. Ini berarti olivin itu ada banyak banget. Di batuan ultramafik itu olivin itu ada banyak banget, mungkin sekitar 60%, dan piroksennya itu ini di sini sekitar berapa ya? Mungkin 20% gitu. Dan seterusnya. Untuk mineral lain kayak ini kenapa? Astagfirullah. Dan ini berlaku juga untuk jenis batuan lain kayak mafic, intermediate, dan juga felsic. Sampai sini paham nggak? Tahu kalau bingung di mana? Itu tuh berarti nanti pergantian mineral ya. Benar banget, pergantian mineral. Jadi itu ada, ntar ini kita untuk pergantian mineral tuh ntar bakal kita bahas di sesi selanjutnya ya. Di tentang hubungan antara antara apa namanya, deret ketidakberlanjutan sama deret keberlanjutan. Tapi ya intinya Bowen reaction series ini dipakai untuk mengklasifikasikan gitu. Misalkan kita ngeliat nih ada batuan mafic. Oh, berarti batuan mafic ini dia itu ada gabbro sama basalt. Mineralnya itu kalau kita lihat di sini tuh ada piroksen yang banyak banget melimpah ya, di sini kita bisa lihat ya. Terus tuh ada amfibol yang nggak semelimpah piroksen dan juga ada sedikit komposisi daripada biotit atau mika seperti itu. Sampai sini paham nggak tentang mineral-mineral sama pembekuan tadi yang aku jelasin? Paham Kak, aman. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang deret ketidakberlanjutan atau discontinuous series sama deret continuous series atau keberlanjutan. Nah, kalau misalkan kamu sebelumnya berpikiran bahwa mineral-mineral yang ada itu adalah ini doang, itu salah. Karena aslinya pun ada ini juga. Ada yang ini juga nih. Ada deret ketidakberlanjutan. Itu tuh apa? Ntar aku coba hapus dulu ini yang udah kotor. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri di deret ketidakberlanjutan, itu tuh mineral ganti-ganti dari olivin berubah menjadi piroksen di suhu sekian. Terus di suhu lebih rendah lagi bakal berubah menjadi amfibol. Terus di suhu lebih rendah lagi akan berubah menjadi biotit mika gitu. Kan berubah-berubah tuh mineralnya. Makanya disebut ketidakberlanjutan karena mineralnya ganti-ganti terus. Tapi kalau di sebelah kanan di deret keberlanjutan itu tuh dia tetap mineral plagioclas feldspar. Apakah mineral berubah? Tidak.
tapi komposisinya berubah. Gimana? Jadi kalau kamu baca di sini, ketika dia itu di suhu tinggi atau yang berorientasi sama komposisi ultramafic, maka dia itu cenderung calcium rich atau Ca rich. Tapi kalau dia semakin rendah ya, atau lebih dekat dengan felsic, dia itu komposisinya sodium rich atau Na rich. Gitu. Bedanya itu doang. Komposisinya cuma antara Na rich sama Ca rich kalau itu. Terus kalau itu kan di sini kan kalau kamu lihat kan cuma untuk sampai intermediate ya. Serinya kan berhenti di sini kan. Nah, di batuan felsic itu tuh mulai terjadi perubahan di mana dia itu ada ini batuannya, ada ini juga berapa persen, terus tuh ada sodium rich juga berapa persen, tapi didominasi oleh ini. 1, 2, 3 potasium feldspar, moskovit mica sama kuarsa. Di mana ketiga kalau di bagian ini itu tuh udah nggak ada seri ketidakberlanjutan ataupun keberlanjutan lagi dan mineralnya tuh udah berubah semua jadi potasium feldspar, moskovit mica dan kuarsa gitu. Udah apa ya? Udah jadi 3 ini yang nggak bersangkutan sama seri-seri itu lagi. Tapi apakah di seri felsic udah nggak ada bentut mica, amfibol dan sodium rich lagi? Masih ada tapi cuman sedikit doang gitu. Gitu. Kira-kira sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham itu nggak paham di mananya ya, Rafif? Biar aku bisa jelasin Paham. lagi atau tambahin gitu. Atau ada pertanyaan Masih lagi? aman. Ada pertanyaan Masih lagi aman, nggak? Kak. Masih aman. Masih aman ya? Iya. Oke, di sini kan aku cuma jelasin calcium rich sama sodium rich. Nah, aslinya di deret reaksi bawaan itu tuh mineralnya ada julukan-julukan. Julukan-julukan itu gimana? Itu tuh bentar. Jadi ada mineral-mineral julukan. Itu ada apa aja? Itu ada anorthit pertama. Ada anorthit. Salah ding. Sorry. Nah, itu bukan di sini, bukan di sini. Di sini ya. Anorthit di basal. Terus juga ada bitonit. Labradorit. Terus ada andesin. Ini udah masuk intermediate ya. Ini aku kasih pembatasnya. Andesin. Oligoclast sama albit. Oke. Maksudnya gimana? Jadi di seri ketidakberlanjutan ini, di seri keberlanjutan itu tuh memang mineralnya nggak berubah, tapi dia itu ada julukan-julukannya juga. Ini yang nggak ada di diagram. Jadi ada anorthit, bitonit, labradorit yang dia itu ke bawah itu semakin dikit ya kandungan Ca-nya. Kemudian itu dia masih masuk ketiga ini masih masuk di mafic ya. Dan sisanya itu ada andesin, oligoclast sama albit di mana Ca-nya semakin sedikit dan Na-nya nambah. Dan dia termasuk ke intermediate. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada apa lagi gitu? Aman, Kak. Aman ya? Oke, ini bisa dicatat mungkin untuk nanti ke depannya. Oke, kayaknya itu doang deh. Kalau itu doang kayaknya kalau Bone Reaction Series. Nggak terlalu sulit. Karena kamu kan udah pernah belajar kan, jadi ngejelasinnya nggak terlalu sulit. Ya. Kemarin aku sempat ngejelasin yang baru, ada itu sih ada anak lain dia karena masih pertama kali jadi agak sulit. Tapi kalau udah pernah dapat kayaknya nggak terlalu sulit buat menyempurnakan apa namanya pengetahuan tentang ini Bone Reaction Series. Ada request lagi kah sebelum kita akhiri sesi atau udah cukup? Kayak masih ada waktu Udah, Kak. Udah ya. Udah Oke. aman. Kan kamu kan WA aku udah masuk ke grup ya. Itu ada WA aku. Kalau Iya. kamu punya pertanyaan ada pertanyaan terkait soal tertentu atau apapun itu bisa tanya aja ke aku atau kalkulator tadi yang kataku tadi kalau misalkan butuh konfirmasi yang model mana yang bagus ataupun nggak ada apa ya kalau misalkan lagi belum sempat nabung nggak ada uang gitu ntar aku bisa bantu kok bilang aja gitu di WA di WhatsAppku. Oke, mungkin cukup sekian. Siap, Kak. Makasih banyak buat kenapa ada tambahan. Udah aman. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada 2 hari terakhir ini. 4 jam totalnya. Makasih banyak Rafif udah standby buat dengerin dan Iya. buat perhatiin. Bentar ini cara ininya. Alright. Oke, cukup sekian. Mungkin
boleh saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Rafif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, selamat sore. Terima kasih, Kak. Oke.